Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indriani, mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY, peserta mata kuliah Riset PR. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang audit komunikasi. Audit komunikasi adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan menganalisis semua aspek komunikasi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana informasi disampaikan, diterima, dipahami, dan direspon oleh berbagai pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi. Proses ini melibatkan pengumpulan data, evaluasi strategi komunikasi, serta identifikasi kelemahan dan kekuatan dalam komunikasi organisasi. Selama audit komunikasi, beberapa langkah yang umum dilakukan meliputi pengidentifikasian tujuan. Apa itu pengidentifikasian tujuan? Yaitu memahami tujuan dari komunikasi organisasi dan apa yang ingin dicapai melalui komunikasi tersebut. Lalu ada analisis pesan, yaitu mengidentifikasi jenis pesan yang disampaikan, cara penyampaian, dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada berbagai pihak. Kemudian ada evaluasi saluran komunikasi, yaitu meninjau media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan, apakah itu melalui email, rapat, situs web, media sosial, ataupun yang lainnya. Pengukuran respon dan penerimaan, yaitu mengevaluasi bagaimana pesan tersebut diterima dan dipahami oleh audiens yang dituju. Kemudian ada analisis efektivitas, yaitu menilai sejauh mana strategi komunikasi yang digunakan telah efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian ada rekomendasi dan perbaikan, yaitu berdasarkan hasil audit, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan strategi komunikasi organisasi, termasuk perubahan atau penyesuaian yang diperlukan. Dengan melakukan audit komunikasi secara berkala, organisasi dapat memperbaiki dan meningkatkan efektivitas komunikasi mereka, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, serta memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Selanjutnya ada tujuan audit komunikasi menurut Harji and Touris pada tahun 1996. Yang pertama, dengan siapa mereka berbicara. Yang kedua, dengan siapa mereka harus berbicara. Yang ketiga, masalah apa yang sedang dibicarakan orang. Yang keempat, dari sumber mana kebanyakan orang mendapatkan informasinya. Yang kelima, apakah informasi menjangkau masyarakat melalui media, diskusi tatap muka dengan manajer, publikasi internal, atau saluran komunikasi lainnya. Lalu ada tindakan audit komunikasi, fokus pada permasalahan, yaitu yang pertama, siapa yang berkomunikasi dengan siapa. Yang kedua, isu mana yang paling banyak mendapatkan perhatian dan paling menimbulkan kegelisahan. Yang ketiga, ada berapa banyak informasi yang diterima dan dikirimkan masyarakat mengenai isu-isu krusial. Yang keempat, ada seberapa besar kepercayaan antar pribadi yang ada. Yang kelima, ada bagaimana kualitas hubungan kerja secara keseluruhan dapat dikarakterisasi. Kemudian ada komunikasi dalam manajemen. Komunikasi adalah kegiatan manajemen yang paling mendasar dan meresap. Manajemen melibatkan fokus yang besar pada berbagai informasi dengan orang lain. Mencari umpan balik mengenai gagasan manajer atau gagasan staf lain, pelanggan, pemasok luar, atau pemegang waralaba. Membuat keputusan juga seringkali terjadi dalam kelompok. Mengomentari proposal dan menghadiri pertemuan. Kemudian ada pertukaran informasi dalam segala bentuknya merupakan hal yang penting bagi efektivitas kinerja fungsi manajemen. Namun, secara paradoks, tidak adanya komunikasi yang memadai merupakan salah satu temuan paling umum dari survei sikap karyawan. Kemudian ada isu utama dalam audit komunikasi atau Internal Communication Association, disingkat ICA. Yang pertama, ada jumlah informasi yang kurang atau berlebihan untuk topik, sumber, dan saluran komunikasi utama. Yang kedua, ada kualitas informasi yang dikomunikasikan antara berbagai sumber. Yang ketiga, ada hubungan komunikasi termasuk kepercayaan interpersonal, dukungan, kemampuan bersosialisasi, dan kepuasan kerja. Kemudian ada komunikasi dan audit untuk dijelajahi menurut Cheney pada tahun 2004. Yang pertama, ada simbol. Itu termasuk logo, arsitektur, seragam, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada struktur, misalnya peraturan, mekanisme pelaporan, prosedur operasi. Yang ketiga, ada pola praktik,
seperti cara informal yang biasa digunakan untuk menyebarkan berita. Yang keempat ada pesan yang terpisah, yaitu pengumuman tertentu, pernyataan CEO, atau siaran pers. Yang kelima ada interaksi, seperti yang mungkin terjadi selama wawancara penilaian pekerja atau dengar pendapat disipliner. Yang keenam ada hubungan, seperti hubungan antar departemen. Kemudian selanjutnya ada narasi, seperti cerita tentang bagaimana organisasi lahir, berkembang, atau bertahan dari krisis. Yang kedua ada rapat. Yang ketiga ada jaringan, formal dan informal. Kemudian ada ritual, seperti minum kopi pagi atau perayaan. Yang kelima ada mitos atau cerita, seperti Jane mendapatkan promosi awal, atau Ari mendapatkan promosi awal, dan Anda juga bisa. Yang keenam ada wacana yang luas, seperti keyakinan kuat suatu perusahaan terhadap nilai-nilai etikanya. Selanjutnya ada analisis jaringan komunikasi. Analisis jaringan mencoba mengevaluasi kualitas komunikasi organisasi dengan menilai pola struktural dalam hubungan antar staf. Segala jenis hubungan antar karyawan dapat dipelajari. Dalam konteks audit, dua jenis hubungan mendominasi, yaitu yang pertama ada hubungan afektif, misalnya perasaan persahabatan, kepercayaan, atau penghargaan karyawan. Dan yang kedua ada berbagai jenis hubungan pertukaran informasi. Analisis jaringan juga dapat mengidentifikasi subkelompok, baik kelompok fungsional atau kelompok informal. Karyawan dalam subkelompok ini mungkin memiliki sikap serupa terhadap pekerjaan mereka atau organisasi, sebagaimana tercermin dalam konstruksi seperti kepuasan kerja, kepuasan komunikasi, identifikasi organisasi, dan komitmen organisasi. Kemudian kita masuk pada analisis jaringan komunikasi. Biasa juga disebut pengumpulan data. Ada pertanyaan sosiometri. Pada pertanyaan sosiometri, responden diminta untuk menunjukkan frekuensi kontak mereka dengan anggota organisasi lainnya. Pertanyaan penelitian juga termasuk dengan siapa Anda membicarakan permasalahan yang Anda temui dalam pekerjaan sehari-hari, dan dengan siapa Anda mendiskusikan kemajuan yang Anda capai dalam pekerjaan Anda. Lalu kemudian ada observasi, kuantitatif atau kualitatif. Teknik dunia kecil berfokus pada sifat jalur komunikasi antar karyawan. Apakah ada hubungan langsung atau terhubung satu sama lain oleh satu atau lebih rekan kerja? Dengan demikian, teknik ini menyoroti derajat pemisahan dan panjang jalur antar karyawan atau departemen. Kemudian ada analisis arsip. 3 jenis data arsip dapat berfungsi sebagaimana masukan untuk analisis jaringan, yaitu catatan surat internal, catatan telepon, dan pertukaran email. Ketiganya memungkinkan untuk mengidentifikasi aktor spesifik yang terlibat, atau biasa juga disebut dalam kasus surat dan email, bahkan dimungkinkan untuk membedakan antara pengirim dan penerima, tanggal dan waktu pertukaran pesan, dan dalam beberapa kasus topik pesan. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Danowski dan Edison Swift pada tahun 1985. Kemudian kita masuk ke audit komunikasi elektronik. Melimpahnya perangkat komunikasi pada umumnya dan dalam kehidupan organisasi pada khususnya telah menyebabkan munculnya istilah multikomunikasi. Istilah ini disebutkan oleh Turner dan Range pada tahun 2007. Istilah ini berasal dari konsep multitugas, pemrosesan paralel, dan polikronisitas, serta menggambarkan proses interaksi dengan banyak orang melalui berbagai saluran secara bersamaan. Multikomunikasi seperti ini kini menjadi fakta kehidupan, disebutkan oleh Lee pada tahun 2005. Nah, yang terakhir ini ada perkembangan digital. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu audit komunikasi menurut Georgi. Istilah audit komunikasi diperkenalkan pertama kali oleh Georgi Ordirna, yang ingin menunjukkan bahwa proses-proses komunikasi dapat diperiksa, dievaluasi, dan diukur secara cermat dan sistematik, sebagaimana halnya dengan catatan-catatan keuangan. Menurut Ordirna,
Kegiatan-kegiatan komunikasi sebagai pelaksanaan dari sistem komunikasi dapat diukur sehingga kualitas kinerja para eksekutif, pejabat, dan staf komunikasi dapat diketahui dan bila diperlukan dapat diperbaiki secara sistematik sehingga efektivitas maupun efisiensi komunikasi pun dapat meningkat. Menurut Prita Kemalgani pada tahun 2014. Dengan kata lain, audit komunikasi merupakan evaluasi komprehensif yang dilakukan suatu organisasi untuk mengetahui efektivitas komunikasi internal dan eksternalnya. Kegiatan ini menitik beratkan pada proses yang mengeksplorasi kehumasan organisasi untuk kalangan internal dan eksternal, kata Vidi Paradi pada tahun 2021. Mengutip Andre Hadjana pada tahun 2000, audit komunikasi diperlukan untuk mengetahui apakah program komunikasi berjalan dengan baik, mengevaluasi kebijakan baru atau praktik komunikasi yang terjadi, menyusun anggaran kegiatan komunikasi, dan mengembangkan atau melakukan restrukturisasi fungsi-fungsi komunikasi. Dalam kaitan transformasi organisasi seperti PKPK yang baru seumur jagung, perlu dilakukan audit komunikasi di lingkungan internal dan eksternalnya. Audit ini perlu dilakukan untuk mengetahui proses penyampaian komunikasi kepada mitra dan pihak luar, dan efektivitas komunikasi yang selama ini dilakukan oleh organisasi terdahulu. PKPK perlu memancing opini publik untuk membangun reputasinya, serta memahami dengan jelas hal-hal apa saja yang mempengaruhi kepercayaan publiknya. Hal ini merupakan sebagai wujud keterbukaan informasi publik PKPK kepada masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan audit komunikasi? Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit komunikasi adalah kegiatan ini menitik beratkan pada proses, bukan output. Jadi, sebenarnya semua isu bisa dilakukan audit, karena yang menjadi tolak ukurnya adalah pesan-pesan yang disampaikan cukup jelas dan konsisten, dan sudah bisa diterima dengan baik oleh kelompok sasaran. Kalau belum jelas dan belum bisa diterima dengan baik, apalagi sampai menimbulkan kesimpang siuran informasi, berarti perlu dilakukan perbaikan untuk komunikasi ke depan lebih efektif dan tepat sasaran. Beberapa cara untuk melakukan audit komunikasi adalah dengan melakukan observasi, analisis, dan evaluasi melalui data sekunder. Yang lebih fokus lagi bisa dilakukan dengan FGD atau wawancara dan survei. Kegiatan ini sangat bermanfaat baik bagi para pelaksana yang terlibat dan juga bagi pimpinan PKPK sebagai dasar dalam pembuatan standar komunikasi publik di PKPK. Selain itu, audit komunikasi juga bermanfaat untuk membantu memahami pola pikir atau mindset kelompok sasaran, memperlihatkan keinginan PKPK untuk memperhatikan pandangan pihak lain, dan sebagai alat mengevaluasi berbagai media komunikasi. Jadi, audit komunikasi memang perlu dilakukan secara berkala. Sudah menjadi tugas seorang humas pemerintah untuk melakukan audit komunikasi untuk memastikan masyarakat menerima informasi dengan benar dan jelas. Komunikasi ke anak saja wajib diaudit, apalagi komunikasi ke masyarakat. 10 tahapan dalam melakukan audit komunikasi dengan riset. Apa aja tuh? Yang pertama, ada tentukan jenis audit komunikasi. Jenis audit dapat dikaitkan dengan program, komunikator, pesan, saluran atau media, atau efek komunikasinya. Yang kedua, kuasai konsep dan teori dari masing-masing jenis audit. Setelah menentukan jenis audit yang akan digunakan, kuasai konsep dan teori yang berkaitan dengan jenis audit yang dipilih. Yang ketiga, teori dan konsep yang sudah dikuasai dijadikan acuan dalam membuat kuesioner. Teori ini dikenal juga dengan nama hipotetiko-dedukatif. Teori dan konsep berperan sebagai kerangka acuan kuesioner yang akan dibuat. Yang keempat, ada melakukan penjabaran atau pengoperasionalan teori ke dalam variabel. Kemudian dilanjutkan dengan membuat pernyataan atau kuesioner berupa audit terbuka, tertutup, atau setengah terbuka. Pada saat melakukan audit, jangan lupa untuk memperhatikan perencanaan analisis data secara statistik, dapat menggunakan metode deskriptif atau eksplanatif. Yang kelima, melakukan penyebaran kuesioner. Proses penyebaran kuesioner dapat dilakukan secara daring ataupun luring, baik secara langsung maupun telepon atau diskusi grup.
yaitu focus group discussion. Selain itu, dapat juga menggunakan layanan formulir online seperti Google Form, Typeform, Zoho, dan banyak lagi. Yang keenam, ada melakukan pretest sebelum turun ke lapangan. Langkah ini penting untuk menghindari error saat menyebarkan kuesioner. Yang ketujuh, ada mengolah data. Pada saat mengolah data, pastikan kelengkapan serta kebenaran jawaban responden. Yang kedelapan, ada melakukan analisis data. Analisis secara deskriptif dilakukan dengan memperhatikan mean, median, modus, dan analisis secara eksplanatif. Dilakukan dengan menguji hubungan atau pengaruh. Kemudian yang kesembilan, ada menyajikan data dan hasil analisis. Data dan hasil analisis ini dapat disajikan dalam bentuk distribusi atau frekuensi, grafik atau balok. Yang ke-10, ada menyusun laporan menggunakan bahasa yang komunikatif. Seluruh data dan analisis yang telah terkumpul disusun menjadi sebuah laporan dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.